Premiere udah kebuka semua ya. Jadi file new. Jadi versi apapun itu pasti kliknya file new, bukan open. Bisa di home-nya, bisa di home-nya Premiere atau bisa di klik di sini aja file new seperti itu ya, sama semua. Oke. Nah di sini ini wajib juga dikasih nama supaya apa? Supaya teman-teman semua tahu file apa yang sedang dikerjakan, itu wajib. Ya, itu wajib banget. Coba ikutin ya. Tes. Ulang lagi aja, bosan ya, ulang lagi. Lalu yang ketiga, ini wajib juga nih, project location, tempat di mana teman-teman semua menyimpan filenya. Waktu sempat sempat kasih tahu ya, jadi ada beberapa folder yang harusnya teman-teman punya saat mengedit sebuah video atau memulai sebuah project. Berapa folder? Pertama folder footage, video, ya footage itu video lah, kita anggap folder video. Kedua folder audio, ya audio itu bisa musik, bisa voice over, atau mau di dalamnya lagi dibikin folder lagi bisa folder musik, background, atau voice over, ya. Ketiga ada folder gambar, aset-aset gambar, icon-icon, gambar-gambar, misalkan logo PPKPI atau icon sosial media, itu bisa dimasukkan di situ. Lalu folder yang keempat adalah sound effect biasanya. Jadi misalkan di video teman-teman video-video lucu, video-video biasa kan banyak ya, baca kan, few minutes later gitu kan sound effect ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi biasa harusnya teman-teman seperti itu supaya terstruktur nanti. Oh, nyari audio ternyata di folder ini, nyari video di folder ini gitu ya. Nah, sekarang kita choose location. Choose location. Nah, teman-teman carilah di mana lokasi tempat penyimpanan videonya gitu ya. Ini saya masuk aja di convert. Teman-teman cari di mana lokasinya. Lokasinya pasti sendiri ya, atau di dokumen atau di data D, itu bebas, atau di manapun. Yang pasti masukkan ke folder ya, folder yang spesifik, bukan di dokumen aja atau bukan data D aja, kan nanti kalau saat teman-teman ingin membuka lagi pasti pusing tuh nyari, wah di mana ya gitu ya. Jadi kalau bisa sih terstruktur atau spesifik foldernya. Nah, ini saya choose. Kalau sudah kita pilih choose. Lalu kalau sudah oke semua, kita pilih create. Itu dasar untuk memulai membuat sebuah project, gitu ya. Oke. Nah di sini ini adalah workspace dari si Premiere ya, ini workspace dari Premiere-nya. Jadi kalau misalkan mau diganti-ganti bebas di sini di window workspace, tapi saya biasanya sih editing, kita biasanya ya pakainya editing. Nah setelah itu kita akan memulai membuat ruangan lagi, satu ruang, yaitu sequence, ruangan di mana tempat kita mengedit videonya gitu ya, membuat ruang. Nah tapi membuat ruang tersebut ya teman-teman harus lihat dulu spesifikasi dari si videonya tersebut supaya bahasanya apa ya, supaya si Premiere nggak bingung. Contoh gini, saya ulangi lagi sedikit tentang FPS. Contoh teman-teman punya video 30 fps, tapi di preset di Premiere ya teman-teman cuma setting di 25 fps. Kira-kira si Premiere bingung nggak? Atau berat gak kerjanya? Berat. Kenapa? Karena kemampuan kalian, teman-teman nyuruh dia Premiere tuh, bro, ente baca 25 fps aja ya. Oke siap. Dia udah bilang siap, udah bikin. Ternyata video yang dikasih lebih. Berarti melebihi kapasitas dia dong membaca. Nah, berarti logikanya adalah sesuatu yang berlebih itu dia akan berat membacanya. Itu logikanya aja. Nah, harusnya kalau FPS-nya 30, mungkin teman-teman bisa kasih ruang antara 30 atau di atasnya 50 fps atau 60 fps seperti itu, agar si Premiere siap
oh ternyata video dia nggak 30 nih, 60 nih, oke gue udah ready. Bahasanya gitu lah, bahasa sehari-hari. Nah gitu ya, berarti teman-teman harus lihat dulu spesifikasi dari si videonya. Nah videonya itu mending lebih ya Pak? Ya mendingan lebih. Coba ya kita lihat di get info, teman-teman di properties. Nah, teman-teman di properties lalu detail kalau nggak salah ya. Nah, terus lihat sini. Nah, ini dimensinya 1920 1080 udah pasti dia full HD ya, full HD. Lalu di sini H264 stereo. Nah, di sini cuman di MacBook ini dia nggak dikasih tahu di berapa FPS-nya. Tapi berapa FPS nih videonya Pak kemarin? 30 ya? Sebentar saya cek dulu di itu di Windows. Teman-teman cek dulu lah di detail teman-teman masing-masing ya. 25. Itu, nah itu pasti beda-beda. Nah, itu tinggal di tinggal di hafalin aja. Oh di sini, nah ini 30 fps nih. Terus lihat oke. Berarti kita akan coba tentukan di sequence. Udah tahu ya berapa dimensinya dan fps-nya ya. Nah lalu kita buka di sini adalah file new sequence. Ini udah wajib juga nih, wajib dibuat. Nah, kita lihat di sini biasanya ya teman-teman, biasanya teman-teman pilihannya itu ada DSLR ya, ada HD, ada AV, apa ini HD atau apa ya. Nanti bisa dipilih aja. Kalau yang biasa HD ya HD, atau mungkin yang lebih umum lagi adalah DSLR. Teman-teman bisa pilih DSLR. Ini pilihannya ada sedikit ya saya karena Premiere 2024 nih. Mungkin ada yang sama kayak saya, nah ini pilih tampilannya. Nah kalau saya pilih tampilannya HD 30 fps, cuma saya bikinnya di sini 50 supaya lebih besar. Atau misalkan tidak ada pilihannya, contoh teman-teman adanya cuma 1080 cuma 25 padahal dia fps-nya 30. Nah, bisa cari di sini nih, di setting sini. Di sebelahnya di setting, lalu pilih time base. Nah, time base ini banyak sekali pilihan fps-nya, frame per second-nya. Gitu ya, bisa pilih yang 60 sekaligus bisa. Sampai sini kira-kira bingung atau udah mengerti belum? Atau masih bingung? Saya mau nanya, kalau misal kita bikin sequence kan yang tadi Bapak bilang kan ngasih frame rate-nya itu sesuai video kita kan Pak. Kalau kita pengen masukin beberapa video, salah satu videonya ada yang 29, salah satunya lagi ada yang 59. Nah itu sequence-nya frame rate-nya mending berapa? Berarti ambil yang tertinggi aja, 60. 59. Ya 60 bahkan bisa. Nah gitu. Tapi sih kalau bisa ya, ini kalau bisa nih. Kalau bisa frame rate-nya beda-beda. Kalau bisa frame rate-nya kalau 60 semua, itu dia memang titik kuncinya saat kalian semua lagi nge-shoot. Nah, itu titik kuncinya. Saya sempat bilang ya, kalau bisa malah mereknya sama. Tapi kalau nggak bisa sama ya udah minimal frame rate-nya sama. 60 karena itu berkaitan dengan kualitas si videonya. Nah, gitu. Jadi misalkan contoh nih mbaknya bikin aduh udah tag 25 lagi, tapi settingnya 50 lagi. Ya ambil aja yang paling tinggi. Tapi jujur saya biasa ketemu gitu, kemungkinan terburuknya si Premiere nge-stuck. Ya, dia kesel. Gimana sih ini? Gue disuruh kerja, bingung nih gue bahasanya gitu. Dia akan nge-stuck. Nah, pilihan keduanya adalah convert videonya. Yang 50 convert ke 25 fps gitu. Atau kurangin kualitas videonya. Itu ya, jadi kuncinya di saat shootnya. Nge-shootnya kalau bisa fps-nya sama. Oke ya. Nah oke. Lalu ini kita klik aja oke. Atau enter aja. Nah ini pilihan fps-nya. Ini pilihan fps-nya. Ini sequence yang sudah kita buat ya. Ini tampilan seperti biasa ya. Premiere udah tahu semua lah. Nah lalu selanjutnya kita akan import videonya. Kita pakai cara cepat aja ya. Gak usah file import ya. Jadi sekarang udah mungkin jarang orang bikin file import gitu ya. Walaupun cara yang untuk sertifikasi Adobe harusnya ini yang benar. File, import, cari. Itu yang benar tuh.
yang cuma drag and drop itu enggak, itu dianggap bahasanya tidak sesuai dengan prosedur SOP, betul. Betul, makanya kenapa kalau di tutorial kok file import banyak kan gitu, karena mereka tata mungkin sudah tersertifikasi Adobe, dan saya juga pernah melihat bahwa sertifikasi Adobe tuh nggak kayak gini, file folder drag and drop, enggak ternyata. Yang dianggap betul adalah file import, nah jadi step by step. Kenapa? Karena kalian dianggap pakai jalan kucing atau jalan pintas, ya kan? Nah itu dia. Sama kayak pengendara motor kan, yang bener kalau lampu merah harusnya berhenti kan, biasa Indonesia ya kan, merahnya baru nih, gas terus, nah itu dianggap salah, bener ya, nah, itu kayak gitu ternyata. Itu ya, yang paling bener sebenarnya file import, walaupun ngebosenin ya, file import kelamaan, tapi itu yang paling bener. Nah, tapi nggak apa, kita sekarang karena nggak sertifikasi Adobe, kita pakai cara yang biasa aja ya, blok file videonya, baru drag and drop aja ke si projectnya. Nah ini kemungkinan lagi nih, saya akan selalu kasih masalah yang bisa terjadi. Jika nggak terbaca di sini, ya nggak terbaca ya, kemungkinannya ada beberapa. Saya pernah temukan, pertama teman-teman recordnya dari file, sorry ya, saya bukan mendeskripsikan, tapi file merek iPhone. Nah biasanya gitu. Atau ada yang pernah nggak? Kalau mereka pakai handphone, bapak pernah nggak gitu? Pernah nggak kebaca nggak? Kebaca nggak file di Premiere? Nggak kebaca ya? Nah, ya biasa itu saya juga temuin dulu siswa saya pakai iPhone ternyata nggak kebaca. Nah itu solusinya adalah di convert aja, convert ke MP4 di web ya. Nah yang kedua, file videonya bahasanya apa ya? Mungkin crash ya. Jadi crash bahwa ini file videonya nggak kebaca nih. Kemungkinannya adalah file videonya udah kena copy beberapa flash disk udah kena virus lah, udah kena apa lah. Nah itu kemungkinannya itu. Nah jadi kalau bisa nge-copy videonya, kalau bisa pertama komputernya juga udah sehat, flash disknya pun sehat. Cara menentukan flash disk sehat adalah mungkin pertama jangan pernah colok-colok flash di tukang konter-konter fotokopi warnet, nah itu jangan, berbagi virus. Yang kedua, teman-teman kalau download komputer sesuatu hati-hati, dia kadang-kadang berbagi malware. Nah apalagi copy lagi di flash disk itu juga. Nah caranya biasanya adalah paling yang itu tuh yang pernah saya kasih tau, pernah nggak Windows Security? Ya kalau mau detect virus, Windows Security dimatiin. Nah itu cara-cara atasinya ya. Cuman harusnya sih kalau misalkan teman-teman flash disk bersih, harusnya videonya nggak terkontaminasi ya gitu ya. Oke, itu ya cara solusinya. Lalu selanjutnya adalah teman-teman harusnya saat syuting itu pasti ada kata-kata kamera roll, action, atau take 1, take 2, atau cut, salah gitu ya. Nah, itu mungkin nggak akan kepake. Nah, kita akan pakai namanya adalah dengan cara mark in, mark out. Nah, udah pasti kita klik 2 kali di video ini. Di project ini wajib klik 2 kali. Pak, kalau saya maunya langsung ke timeline gimana? Bisa aja sih, nggak apa-apa juga. Oke ya, nih, ke timeline. Nah sekarang harusnya kita ikutnya keep ya, keep existing setting, keep. Nah kalau keep ini kaku nih jadinya nih. Kaku kenapa? Premiere nggak akan mau nerima FPS yang beda dengan settingan tadi. Kalau keep kaku. Nah kalau change sequence setting, nah dia menyesuaikan dengan videonya. Yang manusia ya, kita kadang-kadang tadi kayak Mbak yang itu videonya beda sebenarnya FPS-nya nih. Nah dia masih bisa, mungkin masih toleransinya. Tapi kalau keep dia akan kaku. Jadi contoh kita pilih keep aja ya. Jika ketemu FPS-nya beda, dia pasti akan merah tuh. Merah tuh, apalagi gambarnya yang kadang-kadang merah ya kalau gambar ya. Ya itu dia, karena foto gambarnya beda-beda. Nah paling capeknya di render aja. Habis geser-geser merah, enter, geser-geser merah, enter gitu. Itu doang, capek di situ doang. Selebihnya sama. Itu ya. Oke, kita pakai yang marking markout dulu. Masih ingat ya marking markout ya? Jadi biasanya dengan mengawali dengan huruf I. Sudah
masalah lagi ini saya kasih masalah aja terus biar atasinya biar masalah selanjutnya adalah biasanya ada juga yang ketemu kayak gini, mungkin pernah ketemu ya, videonya ternyata nge-zoom pas dimasukkan, pernah nggak? Saya kekecilan Pak. Ada juga yang kekecilan gitu kan. Iya Pak. Berarti kemungkinan dimensi videonya yang keliru sama presetnya. Jadi dimensi tadi yang tadi 1920, 1080. Berarti teman-teman cukup melihat di dimensi yang tingginya aja. Gini. Nah, di sini nih. Jadi patokannya teman-teman yang di sini nih. 1080, 720, 48 biasa di YouTube kan ada kan? Ya, di YouTube ya 1080, 720, 480. Patokannya ini aja nih. Kalau misalkan videonya settingannya HD, berarti dia nggak akan segini. Dia pasti 720 kali 1280 kalau nggak salah. Ya, 720. Berarti pilihnya tadi di sequence harusnya 720 harusnya, bukan 1080. Tapi kalau yang kegedean, dia videonya nge-zoom waktu teman-teman import, berarti kualitas videonya terlalu bagus, lebih bagus daripada presetnya. Nah, berarti presetnya harusnya dinaikin lagi. Gitu ya. Nah, contoh anggaplah udah terjadi. Lagi UJK biasanya pikiran udah kemana-mana tuh. Waduh, udah salah, udah kemana-mana ya. Nah, cara ngatasinya nggak perlu nggak perlu manual di scale ini ya, nggak perlu. Teman-teman tinggal di sini aja. Saya udah pernah bilang juga, klik kanan di videonya, pilihnya ini, scale to frame size. Cukup, tapi memang manual ya, manual. Semua video kalau settingan sama, atau mendingan bikin sequence baru kalau semua videonya sama kayak gitu, daripada capek-capek. Tapi kalau cuma 1, 2 ya begini aja, scale to frame size, dia akan rapat langsung sesuai dengan frame size-nya. Itu ya, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, selanjutnya kemungkinan yang bisa terjadi lagi adalah teman-teman ternyata nggak butuh si video atau audio dari si videonya gitu ya, suara dari videonya. Biasanya kan noise ya, berisik ya, saya pengen lagu aja lah. Nah biasanya kalau ada seperti itu, kalau misalkan baru mulai seperti ini sih, ulang aja lagi, import lagi, tapi tarik dari sini, drag video ini. Kalau misalkan baru mulai ya, tapi kalau misalkan videonya udah banyak, udah 30 video di sini udah kesusun, tiba-tiba kayaknya saya nggak butuh deh. Nah kalau saya nggak butuh, di antara keduanya ini, di track ini, tinggal klik kanan, pilihnya ini aja nih, unlink, dipisahin, unlink, klik unlink, nah, dia udah kepisah nih, ya, tinggal delete aja audionya, unlink, klik kanan tracknya, baru unlink. Ini jika ya, jika. Oke. Terus yang selanjutnya, biasanya kita kalau lagi ngedit video, kita akan fokus sama bagaimana memperindah video tersebut di awal. Saya rasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Ya kan, biasanya kita setting mungkin warnanya, grading itu nanti aja. Saran saya pertama, teman-teman susun aja dulu videonya. Urutan videonya ya Pak. Iya, susun aja dulu videonya, susun. Susun, masalah ngerapin terakhir aja, susun dulu biar nggak lama. Nah, gitu ya, susun. Karena kita kecenderungan adalah wah ngerapin dulu, itu logo di sini nanti aja, itu logo terakhir. Gitu ya, logo terakhir. Nah, yang paling utama adalah susun dulu videonya, lalu mungkin voice over, nah lalu lagu. Ya, lagu nanti sesuaikan dengan emosi. Nah, sebentar ya, saya belum ngomongin lagu. Video dulu. Contoh di sini ada video. Nah, lalu ada kemungkinan videonya sama, berulang gitu ya. Nah caranya, teman-teman tinggal duplikasi aja dengan cara menekan Alt, tarik. Oh ya, Alt, klik, tahan, tarik. Klik tahan tuh drag and drop, klik tahan, tarik. Itu menduplikasi video. Jika contoh videonya kependekan nih, audionya panjang gitu ya, voice over panjang gitu ya, ya ulangin lagi aja nggak apa-apa. Alt, tarik, Alt, klik, tahan, tarik, itu aja dua.
transisi satu-satu boleh juga sih, cuman lumayan capek juga ya satu. Nah caranya adalah teman-teman ke efek dulu. Efek. Oh ya, ini kalau efek nih biasanya kan dia posisinya jauh banget ya. Di sini nih. Efek di sini, project mah di sini. Kelamaan klik sini. Aduh, mana lagi nih efek kelamaan ya kan. Nah, kalau kayak gini posisinya bisa digeser kok. Klik, tahan aja, tarik, geser aja paling kiri. Biasanya project itu posisinya di paling kiri. Nah, pokoknya project dan efek nih sebelah-sebelahan, enak banget. Oke ya, setelah itu teman-teman cari namanya video transition. Video transition, lalu di solve aja, yang paling umum aja di solve. Nah di sini kita pakai aja, biasanya sih ada cross dissolve, deep to black, deep to white itu biasanya, cuman yang paling umum adalah dissolve. Jadi saling menyilang gitu ya. Nanti diklik kanan, set selected as default transition. Gitu ya. Lalu kita blok semua videonya supaya default. Tekan apa kemarin ya? Shift D. Oh iya. Supaya semuanya default kena semua, tekan Shift D. Ya, jadi transisinya kena tuh semua tuh. Semua video. Jadi enak banget udah. Jika kondisinya mau dikasih transisi semua ya, tapi ada kemungkinan contoh, Pak saya nggak mau transisi lah semua, saya nggak mau semuanya satu-satu aja, nggak apa-apa. Tinggal diklik aja mana yang nggak mau. Misalkan contoh nggak mau yang di sini nih, saya nggak mau di sini ada transisi, klik aja transisinya, tinggal klik aja delete, hilang, selesai. Gitu. Masalah selesai gitu ya. Nah, muncul lagi kondisi lain. Kondisi lain adalah saat kita memberikan transisi, contoh saya drag and drop di sini. Nah, transisinya nggak mau tepat di antara. Ini saya ulang lagi ya. Nggak mau tepat di antara kedua video, dia mau di sini aja atau di sini nih. Nah, caranya tinggal klik transisinya, ya. Klik transisinya, lalu teman-teman ke efek control di sini, lalu di alignment sini start add cut-nya diklik, pilih center add cut. Ya, ini jika terjadi transisinya tuh nggak mau dia tepat di antara kedua videonya, gitu ya. Nah, sekarang dia udah mau. Oke, saya stop dulu nih. Kira-kira ada yang bingung atau masih ada yang perlu saya ulang dulu? Saya ulang lagi sampai di sini. Saya coba mengulas masalah dulu ya. Pak, shift D itu buat apa tadi? Mendefault semua transisi, jadi kena semua transisinya sama. D itu pertama kudu di blok dulu ya? Blok dulu. Pertama-tama sih ini di set default dulu ya, klik kanan, lalu set default, baru di blok videonya, baru shift D, itu semuanya kena semua. Oke. Kayak sampai sini nggak ada pertanyaan, lanjut. Kondisi selanjutnya adalah teman-teman berhubungan dengan audio. Enggak. Audio lah, boleh lah. Contoh saat teman-teman menggunakan audio, wah saya nggak punya musiknya lagi. Bentar ya, saya punya musiknya. Lagu di sini. Oke. Nah lagu juga sama ya, cara marking markup sama ya, I dan O, cara seleksinya. Contoh saya import di sini. Mulai di sini, zoom in, zoom out gitu ya. Zoom in, zoom out. Kita akan gunakan namanya keyframe. Saya ulangi lagi. Jadi ada 4 keyframe. Pertama adalah keyframe kita menandai bahwa kita akan mulai menurunkan si audionya. Ya.
Keyframe kedua kita sudah menurunkan suara dari si audionya, sudah turun ya. Kita kasih keyframe lagi. Tapi udah turun, tapi nanti ini akan saya turunkan nanti bersama dengan yang selanjutnya. Saya ulangi ya, keyframe pertama adalah kita mulai menandai bahwa kita akan menurunkan si audionya, volumenya ya. Keyframe kedua ini adalah audionya sudah turun volumenya. Oke. Keyframe ketiga adalah panjang atau akhir dari si voice overnya atau akhir dari si audionya itu mengecil suaranya, begitu ya, keyframe ketiga. Keyframe keempat kita sudah mulai menandai bahwa suaranya sudah kembali lagi normal, gitu ya. Saya ulangi lagi ya bahasanya, mungkin saya ulangi lagi bahasanya. Keyframe pertama itu kita menandai bahwa suaranya akan turun, ya. Keyframe kedua suaranya sudah turun. Keyframe ketiga kita menandai bahwa suaranya akan naik, ya, berarti akhir dari suaranya akan naik lah. Kita akan tandai di sini. Keyframe keempat suaranya sudah kembali lagi normal. Nah, di sini kita akan turunkan keyframe kedua dan keyframe ketiga. Caranya adalah blok. Kita akan blok ya, bloknya gini caranya. Kita klik keyframe kedua, tekan shift, kita klik keyframe ketiga. Nah, jadi dua keyframe ini sudah biru, artinya sudah diblok. Nah, kalau sudah biru dua-duanya, artinya sudah diblok, kita turunkan. Nah, turunkan. Ini bebas ya, volume berapa bebas sesuai dengan selera masing-masing. Nah, suaranya harusnya begini. Ya. Frame in, frame out. Frame mana? Selesai. Kencang lagi. Jadi saat voice over selesai, musiknya kencang lagi. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Harus saya ulang nggak? Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau mulai voice over, ini kan di atas ini masih ada voice over. Nah, kalau mulai voice over, kita akan turunkan audionya. Setelah saya voice over, audionya balik lagi normal. Pak, kalau saya nggak mau, saya mau tabrakin semua, ya nggak apa-apa. Cuma nggak akan jelas. Pasti asesor ngomongin, ini ngomong apa ya? Pasti gitu. Jadi gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Itu di audio ya. Jadi, nah ini manual, nggak bisa di copy paste. Berarti semua voice over atau semua yang apa yang kalian mau edit, nah itu harus manual, nggak bisa di kopas kayak transisi, nggak bisa. Itu effortnya di situ sebagai editor. Oke, selanjutnya adalah kita mulai memasukkan sebuah teks. Nah, contoh ya, ini voice zoom in zoom out gitu ya. Oke, kita akan memasukkan teks. Sebenarnya sih teks kemarin bagus tuh, animasi itu sebenarnya. Animasi yang pakai After Effects kemarin. Oh iya. Masih ada nggak Vera? Kalau masih ada Vera tinggal ganti-ganti aja teksnya apa. Nah, itu ya, misalkan masih ada tinggal ganti teksnya di After Effects. Tapi misalkan contoh, Pak, saya mau pakai Premiere aja. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai Premiere. Contoh berarti kita akan gunakan namanya Type Tool. Nah, silakan klik Type Tool. Ya. Kita ketikkan di sini frame in, zooming in, zooming out, zoom out, Nah, kita mengeditnya di mana nih teksnya? Biasanya di sini ada namanya, kita klik window, ada namanya sensor grafik. Di bawah sih efek. Sensor grafik. Dan di sebelah kanan. Kalau sama ini bedanya apa? Di sini ada juga teks. Nggak ada yang di sebelah kanan, berarti yang sensor grafik ini ada di sini. Kayak Oke, sip. Mengatur teks
merubah font stylenya ini ya, jadi font stylenya stop ya. Merubah font stylenya di sini ya, jadi semuanya mau apa, mau besar atau apa bebas di sini. Terus jika tipe fontnya banyak, ada tebal, adanya di sini ada pasti nih. Tapi kalau jika tipe fontnya cuman apa yang umum aja ya, umum atau enggak yang bold ya, pasti dia cuma satu aja. Lalu selanjutnya adalah ukuran di sini. Ya, ukuran ini jarak antar huruf, ini jarak antar baris. Jadi nanti kalian bisa kulik-kulik sendiri, tapi yang pasti itu pada umumnya seperti itu. Lalu ganti warna ini ya. Misalkan contoh warnanya mau ganti apa, misalkan putih, oranye atau merah. Ini berubah nih warnanya. Itu ya, ganti warna di sini tinggal klik. Tapi putih aja lah ya, biar gampang di. Oke, selebihnya sama. Selebihnya ya sama lah, tinggal dia mau dikulik-kulik. Cuman tuh saya kasih tau pada umumnya aja. Oke, zoom in, zoom out. Cara memberikan transisinya sama. Memberikan transisi adalah Shift D. Udah, jadi dia kalau misalkan zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out adalah nah gitu ya. Terus durasi teksnya juga bisa diedit bebas, itu tinggal geser-geser ya. Ini mau memperpanjang, memperpendekkan video, tinggal tarik aja di ujung sini, nanti muncul dia. Muncul kursor merah seperti ini. Itu teks. Ya, lebih dinamis lah. Oke. Masalah teks ada ini enggak? Atau mau dikasih transisi gitu ya, teksnya transisinya lah cuman muncul aja ya, tinggal dikasih ini. Di sini kalau nggak salah ada video transition tapi slide. Nah, ini ada nih slide. Oke. Transition effect. Kalau di situ pakainya crop, Pak. Hah? Kalau di situ pakainya crop. Crop ya? Kalau di situ potongannya. Oh, crop bisa. Jadi kalau crop itu dia potong gitu kan, terus tiba-tiba penuh lagi gitu ya? Iya. Boleh, itu bisa. Jadi kalau crop itu ya kayak gini nih, jadi nggak usah. Contohnya crop. Jadi ini tinggal klik aja crop. Tinggal drag and drop videonya, lalu di sini ada crop nih. Oh ini crop ya. Jadi contoh kalau makin tinggi angkanya dia makin kepotong. Contoh kita akan potong dari kanan ya ke kiri ya. Berarti yang right kita potong. Nah gitu ya. Jadi dikasih keyframe. Oh. Contoh di posisi di sini dia mulai. Nah, kita kasih keyframe right. Terus kita geser dikit aja. Dia kita nolin lagi. Nah, begini. Oh, ada masih teksnya. Zoom in, zoom out. Nah, kembalikin lagi, ya tinggal dikasih keyframe lagi. Keyframe lagi ini tinggal tambahin aja ya, tambahin. Terus digeser lagi, naikin lagi angkanya. Contoh 100. Jadi ada 4 keyframe. Sama prinsipnya kayak si audio tadi. Ya. Kita hilangkan. Kita mulai menandakan di mana dia mau dihilangkan. Mulai hilang. Kita menandakan dia mau muncul lagi, dia sudah muncul. Konsepnya sama kayak audio tadi. Itu kalau pakai crop. Oke, masalah teks ada masalah nggak? Silakan. Masalah untuk teks.
Itu kalau hapus efek itu tinggal apaan Pak? Sorry apa? Pengen nanya, ini kan kok kita nih ada aja gitu, kita salah ngedrag efek gitu, cara hapusnya gimana? Kontrol Z aja. Ctrl Z. Atau gini, kalau mau ngapus yang kira itu crop, saya nggak mau lagi ya. Salah nih, cropnya nggak mau lah saya. Tinggal di klik kanan, clear aja. Oh clear. Tinggal Oke. hilang. Oke. Terima kasih Pak. Hilang. Gitu. Nah, selanjutnya nih ada lagi muncul masalah kadang-kadang. Kalian lagi mau cari efek nih, Pak. Saya mau ini nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa ya. Ya kan nggak bisa ya, nggak bisa diklik ya. Ingat, sesuatu yang diketik di sini harus dihapus dulu. Oh iya. Karena kadang-kadang, Pak kok nggak bisa ya, nggak bisa nih Pak, nggak bisa. Panik kan, lagi uji tel kan. Ini sesuatu yang udah diklik di sini dihapus dulu, baru dia bisa lagi ngapa-ngapain di sini. Nah, ini sering terjadi juga nih, lagi ngedit ya kan. Pak nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, gitu. Oke, masalah teks gimana? Video transition kok ada juga yang nggak bisa sih Pak? Contoh, Bagian apa gitu ya? video transition. Nah, ini setelah sedikit aja. Kalau video transition, kita cari aman aja dulu. Saran saya cari aman aja, Pak. Cari pilih aja yang antara ini nih, di soft ini nih. Udah paling aman. Ya ada juga yang nggak bisa kan Pak? Iya. Memang jujur saya belum pernah coba semua sih. Saya belum pernah coba semua. Cuman biasanya saya tiga ini aja nih, cross, di to black, di to white. Udah. Selebihnya sih saya jarang dan tak pernah. Cari aman aja untuk itu. Karena waktu kerjanya pasti dibatasin sampai kalian biasanya mulai paling jam 8 atau berapa ya. Selesai paling isoma itu udah selesai. Jadi selesai itu mulai asesmen. Gitu. Tapi terkadang ada juga yang lewat. Nah, itu asesor biasanya jam 3 selesai tuh. Bahkan dia mau lebih cepat daripada jam 3. Nah, supaya nggak buru-buru, ya, mendingan teman-teman selesai dulu, nanti kalau ada revisi masih bisa diselesaikan hari itu. Gitu. Oke. Apalagi ya? Gambar ya mungkin ya. Satunya gambar ya. Selanjutnya gambar. Saya akan coba masukkan logo PKPI. Waduh bahaya. Instansi lain. Oh iya. Ya anggaplah dulu lah PKD lah. Ini bolak-balik. Sorry ya nih. Anggap PKD dulu sih juga nggak PKD juga. Nah anggaplah ini PKD ya. Jadi gambarnya kalau mau diimport bisa langsung aja ke sini. Itu bisa. Oke, mana dia? Oh sorry salah. Importnya ke timeline. Oke ya. Logonya seperti ini. Oke ya. Ini saya kasih space dulu. Nah, oke. Lalu untuk mengubah ukurannya, nah teman-teman klik gambar dulu, efek kontrol, lalu scale ya, biasa ya, scale itu udah pasti. Biasanya logo itu paling scale-nya di antara 35, 25, 35. Ini kelihatannya kecil ya, tapi kalau teman-teman di zoom, ini lumayan ya. Besar lumayan. Ya. Nah, untuk menggeser-geser gambarnya, teman-teman nggak perlu geser-geser ini. Nggak perlu geser-geser di position ini, capek. Tinggal klik aja position. Klik position nih, klik. Nanti dia akan kotak muncul. Nah, di sini teman-teman baru geser. Ingat ya nih, geser juga sama, punya tekniknya ada. Jangan geser di titik ini, jangan geser dari garis, mendingan geser di antara gambar ini aja nih. Nah, gitu. Ya kalau di anchor point, misalkan anchor point digeser. Nih. Jadi yang gerak anchor point-nya doang nih. Kebiasaan gitu tuh orang-orang. Pak nggak bisa, Pak nggak mau Pak. Iya orang kalian geser anchor point-nya nggak mau dia. Ya, geser aja gambarnya banyak luas gini loh enggak. Nah, kita geser gitu. Nah gitu aja ya. Jadi lebih apa namanya ya? Lebih gampang lah. Gitu.
keep, ini kemungkinan merah nih. Nah, kalau merah, apalagi teman-teman tarik garis sampai akhir video kan harus muncul kan? Nah, udah siap-siap nunggu render. Oke, masalah gambar ada pertanyaan nggak? Yang penting intinya kalau mau geser-geser klik aja nih position. Klik position. Nah, itu tinggal bisa digeser-geser. Bebas. Nah, isi gambar ke bawah kiri atas kalau nggak kanan atas. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya adalah credit title. Gitu ya. Credit title ya, berarti saya harus cari tes dulu yang panjang. Nah, ini bisa di bisa dikopas sih, dikopas ini lah. Nah, untuk video ini ya ini contoh dulu ya. Misalnya kalau di video itu kan ada produsernya siapa. Produser. Dan sebagainya lah ya, banyak lah ya gitu ya. Nah, terus setelah itu di copy dulu aja nih. Copy Pak Premiere. Jadi biasa ya bikin teksnya di mana? Di title ya. Itu tinggal di kopas aja. Nah, jika muncul seperti ini, yang harus pertama dilakukan apa? Ini settingannya udah beda banget nih, di Word mah enak banget. Di sini kayaknya gede banget. Nah, udah pasti pertama adalah ukuran dulu ya. Ukuran dulu. Kita kecilkan. Ukurannya kita ganti nih, enggak 100. Kita ganti coba jadi 24. Nah, udah 24. Ukuran kita ubah di sini jadi 24. Lalu kalau bisa nih di line-nya center line text. Rapi aja. Rapi deh. Nah, selanjutnya setelah center line text, teksnya udah center, tampilannya pun kita centerin. Align center horizontal sama align center vertikal. Nah, udah oke lah. Udah oke. Ini yang teks yang kita ya. Oke, seperti ini. Anggaplah sudah semua seperti ini. Ini mau diedit lagi bisa nggak? Bisa aja.
jangan diklik. Nah gini, kondisinya harus begini, nggak aktif dia. Nah lalu, nah, ini yang di sini nero. Ini yang versi 2019 ke atas kayak gini. Tapi kalau 2018 beda versinya. Ini sama deh, sama. Roll. Ada ya? Klik roll. Nah, ada bisa start off screen sama end off screen-nya dicentang. Artinya dia muncul kondisinya adalah blank screen dulu. Dan dia habis kondisinya sampai blank screen juga. Oke, kalau sudah tinggal di play. Coba kita lihat, bener nggak blank screen? Nah, blank screen dulu ya. Dari blank screen ya. Blank screen. Coba dia habisnya sampai end screen nggak? Nah, sampai habis ya. Oke. Tapi speednya terlalu cepat. Kalau mau speednya agak lambat, jauhin aja. Gitu ya. Oke, masalah create title ada pertanyaan nggak? Jadi gimana Pak cara naikin speednya Pak? Naikin speednya berarti jarak antar teksnya. Iya. Ini berarti tracknya di kalau dikurangin speednya jaraknya dipanjangin nih jarak tracknya. Kalau mau speednya gue cepetin, jaraknya dipendekin aja. Cepet banget tuh. Langsung habis. Oke. Selanjutnya adalah export. Ini anggap ya terus selesai semua. Nah, export ini yang kuning ini, yang garis kuning ini wajib hijau dulu nih. Ya, atau garis merah ya, garis merah itu harus wajib hijau. Nah, kalau kondisinya garis merah, dia harus di enter. Klik enter. Tapi kalau garisnya kuning, dia ada di sequence. Baru pilih render into out. Ini kondisinya karena sedikit videonya jadi cepat ya. Tapi kalau teman-teman videonya banyak panjang, apalagi banyak efeknya, itu lumayan agak panjang ya. Dulu sampai benar-benar selesai. Jadi hijau nih, udah lancar, grafik. Baru kita akan ekspor. Cara ekspor, nah ini wajib semua di mark out dulu sampai di akhir. Klik huruf O. Sama konsepnya kayak tadi di ini ya, di project close ini. Tapi nggak perlu tekan huruf I, nggak perlu karena huruf I-nya udah pasti di sini. Udah pasti di awal video ya. Sekarang orang edit video mulainya dari detik ke 20 sampai jalan. Oke. Lalu setelah ini di akhir sini sudah O gini ya, kita tekan aja file export. Lalu media. Yang wajib diperhatikan pertama adalah nama filenya. Iya, kadang-kadang nama file suka lewat. Itu wajib dikasih lihat tuh tes atau seperti saya. Nama filenya kalau bisa nama asli tadi di sequence tadi ya, kalau bisa ya. Ya. Tapi kalau mau beda pun nggak apa-apa sih terserah. Lalu kedua udah pasti penyimpanannya mau di mana. Ya, penyimpanannya mau di mana? Tadi saya udah simpen di convert. Nah, yang ketiga di sini nih, menentukan ukuran videonya teman-teman. Kalau yang mau
kualitasnya tetap bagus, cuman ukurannya agak kecil. Ini aja nih, adaptive bitrate atau adaptive high bitrate. Nah, itu biasanya paling atas kan, high bitrate. Tapi kalau yang mau bagus banget ya, yang nggak kepotong ukurannya, ya ini high quality. 1080 HD. Sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan dimensinya ya. Kalau dipaksain 4K tapi padahal videonya cuma 70p ya, nah itu bohong. Gede-gede ukuran doang. Kualitasnya mah nggak berubah. Ya. Tapi menurut saya untuk cari aman aja pilih aja yang ini. High bitrate yang paling ya oke, normal-normal aja lah, ukurannya nggak gede-gede amat. Ya. Setelah itu di video juga jangan lupa di sini di video klik terus ada more ada video ada more. Nah di sini use maximum render quality dicentang, jadi dia ngerendernya dengan kualitas yang maksimal ya gitu ya. Baru klik export. Ekspornya dari durasi videonya, efek yang dipakai gitu ya, makin sering efek makin banyak, lumayan lambat juga ya bang. Apalagi pakai color grading, nah itu gambar gimana. Oke, selesai. Tinggal kita cek di foldernya, aduh foldernya ada. Tinggal cek di foldernya namanya convert tes ya, nah ada. Play. Ini ya. Itu rollnya di Essential Graphic ya. Iya, grafik. Eh, Saya rasa sih kalau teman-teman ngulang-ngulang terus pasti sih, jadi pasti.